terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan tentang komunikasi bisnis melalui laporan. Nah, sebelum kami memaparkan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Christina Evi dengan NIM 0203010018 dan teman saya Lydia Rambupai Jiara dan yang terakhir Yusuf Nyanyi Kaba. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penulisan laporan untuk bisnis. Laporan bisnis adalah dokumen yang berisi informasi tentang suatu topik dengan tujuan tertentu. Kunci laporan bisnis adalah fakta. Ada 5 jenis laporan bisnis, yaitu yang pertama, laporan informatif. Laporan informatif itu laporan yang menyajikan, menjelaskan, menafsirkan informasi baru dan informasi historis. Yang kedua, laporan penelitian. Laporan penelitian itu laporan yang menyoroti suatu masalah, menganalisa, dan memberi rekomendasi. Yang ketiga, laporan ahli, yaitu laporan yang mengevaluasi informasi dan memberi solusi dari sudut pandang ahli. Yang keempat, laporan status, yaitu laporan yang memberi informasi tentang situasi, rencana, proyek baru, dan memberi rekomendasi solusi untuk masalah yang potensial. Yang kelima, laporan rekomendasi. Laporan rekomendasi yaitu laporan yang menyarankan suatu prosedur baru, misalnya untuk meningkatkan produktivitas atau laba. Dalam persamaan laporan bisnis dengan presentasi adalah pemolesan dengan statistik. Pemolesan ini untuk menggambarkan pencapaian keberhasilan perusahaan-perusahaan lewat statistik. Selain itu, dengan peraturan tata letak atau layout, margin, identitas, spasi, dan penomoran, statistik dapat digunakan agar laporan mudah diserap. Ada 4 pilihan penyajian laporan statistik, yaitu yang pertama, grafik. Grafik itu menunjukkan dampak visual dari sebuah gejala atau perubahan. Bagi sebagian orang, arus grafik lebih mudah dipahami dari sebuah tabel dari bagan yang berbeda-beda. Yang kedua, diagram balok. Diagram balok sangat berguna untuk menunjukkan perbandingan sehingga perbedaan dan persamaannya mudah diketahui. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menunjukkan perbandingan antara komponen yang membentuk keseluruhan, sehingga presentase komponen menjadi mudah dilihat. Yang keempat, pitogram. Pitogram ini mempunyai dampak yang nyata. Pitogram juga cocok untuk laporan umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masuk pada penulisan laporan secara singkat. Laporan singkat lebih menekankan pada tubuh laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutupnya. Dalam laporan singkat juga terdapat elemen-elemen yang harus diperhatikan, sama halnya dengan laporan formal ya, yakni gaya penulisan menggunakan orang pertama atau kedua, grafik agar terlihat lebih menekankan adanya judul dan subjudul pada laporan dan format surat maupun memo. Pertama itu pre-printed. Laporan jenis pre-printed merupakan laporan yang relatif pendek. Nah, biasanya ada 5 halaman atau bahkan kurang dari 5 halaman. Laporan jenis ini juga berkaitan dengan informasi rutin. Yang kedua yaitu surat. Format jenis ini biasanya digunakan untuk laporan yang jumlahnya lebih dari 5 halaman dan biasanya ditunjukkan kepada pihak di luar instansi atau organisasi. Laporan format ini juga terdiri dari bagian surat yang dilengkapi judul, catatan kaki, table, hingga gambar. Yang ketiga yaitu memo. Laporan singkat umumnya menggunakan format memo dan biasa digunakan untuk kepentingan dari pihak di luar instansi atau organisasi.
Format jenis ini juga mencakup beberapa hal ya. Yang pertama seperti penerima, pengirim, serta subjeknya. Dan yang terakhir yaitu manuskrip. Laporan singkat dengan format ini terdiri atas berates halaman yang tentunya membutuhkan pendekatan formal. Format jenis ini juga membutuhkan banyak komponen baik sebelum teks hingga setelah teks. Dalam laporan singkat, terdapat dua cara perorganisasian laporan. Yang pertama itu laporan informasional dan yang kedua itu laporan analytical. Laporan informasional memiliki tujuan yang sangat mendasar, yaitu menjelaskan sesuatu dengan istilah yang sangat tegas. Dalam menulis laporan informasional, harus diperhatikan mengenai pemahaman atau pengertian pembaca. Informasinya harus disajikan secara logis dan akurat, sehingga pembaca akan mengerti dengan tepat hal yang dimaksud dan dapat menggunakan informasi dalam cara yang praktis. Laporan informasional juga terdiri atas suatu laporan periodik atau berskala dan laporan aktivitas personal dalam suatu konferensi. Yang pertama itu laporan periodik atau laporan berskala. Laporan periodik adalah suatu laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuan laporan periodik adalah untuk memberikan suatu gambaran berjalannya suatu proses, sehingga manajer dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi. Sebagian besar laporan disusun berdasarkan urutan peninjauan atas tanggung jawab rutin, diskusi atau pembahasan proyek khusus, rencana periode yang akan datang, serta analisis masalah. Yang kedua itu laporan aktivitas personal atau individu. Laporan aktivitas personal berisi suatu deskripsi individual terhadap hal yang terjadi selama suatu konferensi, konvensi, atau dalam perjalanan. Laporan ini memiliki suatu tujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai beberapa informasi penting dan keputusan yang telah dibuat. Oke, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu penulisan laporan secara formal. Untuk membuat laporan secara formal, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti definisi masalahnya, kerangka untuk melakukan analisisnya, penyusunan rencana kerja, dan penelitian atau riset, serta analisis datanya. Menyelesaikan suatu laporan. Yang kedua yaitu kerangka untuk analisis. Dalam mengorganisasikan suatu penelitian, penulis perlu mengelompokkan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan khusus yang disebut dengan factoring. Yang ketiga yaitu menyusun rencana kerja. Rencana kerja didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan. Jika suatu rencana disusun untuk kepentingan sendiri, maka rencana tersebut relatif formal yang berisi suatu daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi, urutan, dan waktu, dan sejumlah sumber informasi yang digunakan. Yang keempat itu melakukan penelitian. Rencana kerja yang telah disiapkan akan membantu selama penelitian berlangsung. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang diinginkan, selanjutnya perlu melakukan analisis terhadap hasil temuan tersebut. Proses analisis pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan di antara fakta-fakta yang sudah ditemukan tersebut. Baik, itu saja presentasi dari kami.
Terima kasih atas perhatiannya.